Lanjut lagi. Selamat pagi, Ibu Saud. Selamat pagi, semoga terlihat dan terdengar ya suara saya. Iya, Ibu Saud, ini kami sedang melakukan kegiatan BIMTEK untuk implementasi kurikulum merdeka untuk pendidikan kesetaraan. Nah, kegiatan ini diikuti oleh 1.664 peserta atau satuan pendidikan dari penyelenggara pendidikan kesetaraan yang sudah mendaftar di implementasi di IKM. Nah, kalau yang masuk di dalam Zoom ada sejumlah 936. Kemudian kita juga pelaksanaan kegiatan ini kita lakukan secara hibrid. Kita yang luring hadir di hotel di Semarang, di Hotel Haris Centralen Semarang, ada berjumlah 50 satuan pendidikan. Nah, kemudian kegiatan ini juga kita melakukan live streaming melalui YouTube. Ini juga diikutin oleh satuan pendidikan yang tidak semuanya bisa masuk melalui link Zoom ini. Ibu Bapak yang saya hormati, para peserta sosialisasi BIMTEK sosialisasi implementasi kurikulum merdeka untuk pendidikan kesetaraan sudah hadir narasumber kita. Beliau adalah Ibu Saud Maria Situmorang, Maria Simatupang ya Ibu. Beliau adalah tim SKM dari Kemdikbudristek. Ibu Maria akan menyampaikan pengarahan mengenai jaringan tim IKM Pendidikan Kesetaraan. Bagaimana nanti mengenai strategi penguatan PMO dan mitra pembangunan ya Ibu Maria ya. Untuk itu kami persilahkan Ibu Saud untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak dan Ibu dari Dinas Pendidikan, kemudian juga dari Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Guru ya, dari Sekolah Kesetaraan. Terima kasih banyak juga kepada tim Kesetaraan. Saya akan langsung mulai ya, karena waktu terbatas dengan paparan. Dan izinkan saya juga mohon maaf untuk mematikan video untuk ketika paparan karena jaringan di tempat saya berada, saya sedang di luar kota sekarang agak terbatas. Saya matikan dulu videonya. Baik, saya coba share screen. Ya, semoga sudah terlihat ya Bapak Ibu apa yang tertera di layar. Ya. Nah, ini mengenai implementasi kurikulum merdeka. Jadi tujuan dari paparan ini hari ini saya akan sampaikan, waktu saya hanya 1 jam termasuk tanya jawab. Jadi menyampaikan mengenai 6 strategi atau dukungan Kemendikbudristek dalam implementasi kurikulum merdeka secara mandiri ini, menyampaikan prinsip-prinsip dalam mengelola program dan kegiatan dengan kompleksitas tinggi agar program dan kegiatan terlaksana secara optimal dan efisien. Ini nama lain daripada Pokja Manajemen Operasional. Nah, nanti akan saya terangkan apa Pokja Manajemen Operasional tersebut. Saya mulai dari garis besar saja ya Bapak Ibu sekalian, mungkin sudah sering melihat slide ini, saya ulang singkat saja. Jadi arah kebijakan kita adalah menyasar kepada 3 bubble ini ya, atau 3 lingkaran ini. Jadi meningkatkan angka partisipasi siswa, kita pakai APS ya, angka partisipasi sekolah. Ini juga tertera di dalam Kepmendagri nomor 59 tahun 2021 tentang standar pelayanan minimal. Kemudian sama, literasi dan numerasi, jadi hasil pembelajaran yang berkualitas. Ini adalah target kita semua. Kemudian distribusi kualitas pendidikan yang merata dan inklusif. Nah, ketiga hal ini tertera juga tadi di dalam Kepmendagri 59 tahun 2021 tentang standar pelayanan minimal. Nah, jadi kalau kita lihat Bapak-Ibu sekalian, tujuannya adalah mencapai visi pendidikan, yaitu menciptakan
masyarakat Indonesia maju berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Jadi ini latar belakangnya ya. Nah, oleh karena itu, Kemendikbudristek sudah mengeluarkan berbagai kebijakan Merdeka Belajar. Nah, Merdeka Belajar sekarang sebenarnya sudah ada 21, Bapak Ibu sekalian. Ini slide-nya belum diupdate karena dibuat beberapa minggu yang lalu. Nah, ini bisa dilihat ya, dan ini ada yang saya lingkarin, Merdeka Belajar 15 ini diluncurkan kalau saya tidak salah tanggal 1 Februari ya, di awal Februari tahun 2022. Jadi ini kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar atau yang biasa kita sebut PMM. Nah, ini garis besarnya transformasi yang ingin kita lakukan. Kalau dari semua yang tadi sudah saya sebutkan, program Merdeka Belajar itu, kalau sebelumnya belajar itu kewajiban atau tugas, jadi anak-anak kalau kita bangunin mau ke sekolah itu susah banget, berat banget ya. Jadi kita harapkan belajar itu menjadi pengalaman yang menyenangkan. Ya, jadi bersemangat anak-anak kalau mau pergi ke sekolah. Nah, guru penyampai informasi atau pengetahuan, nah diharapkan guru menjadi fasilitator yang menginspirasi dalam kegiatan pembelajaran sehingga terjadi diskusi-diskusi dan sumber-sumbernya juga bisa berasal dari berbagai macam. Pendekatan lebih kepada homogen, ya satu ukuran untuk semua. Jadi di dalam satu kelas biasanya kita mengajarnya satu cara saja. Diharapkan pendekatan berpusat kepada siswa dan berbasis pada kebutuhan individu. Nah, ini yang disebutkan bahwa di minggu-minggu pertama dari tahun ajaran baru diharapkan ada yang namanya assessment diagnostik atau assessment awal sehingga bisa dipetakan siswa-siswa dan kemudian bisa dibentuk perangkat-perangkat ajar mungkin yang atau cara-cara pembelajaran yang terdiferensiasi ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kegiatan pembelajaran belum optimal memanfaatkan teknologi, ya diharapkan lebih memanfaatkan teknologi, makanya ada yang namanya platform Merdeka Mengajar tadi. Ya, dan bahkan ada juga rapor pendidikan ya, itu lebih pada pengelolaan sekolah. Ada juga SIPLA, ARKAS ya, dan SDS. Nah, kemudian pemangku kepentingan ini kita harapkan dari bekerja sendiri bisa bekerja sama lintas baik itu di dalam sekolah, jadi ekosistem sekolah maupun di luar sekolah tersebut. Nah, ini program dan ekosistem biasanya didorong oleh pemerintah, diharapkan bahwa pemangku kepentingan itu menjadi agen perubahan. Jadi ini yang diharapkan ya Bapak Ibu tadi, makanya dengan banyaknya Merdeka Belajar, program Merdeka Belajar atau kebijakan Merdeka Belajar. Ini seperti yang Bapak Ibu sudah ketahui, salah satu caranya adalah dengan meluncurkan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka itu merupakan pilihan. Ya, jadi Bapak Ibu yang memilihnya bisa mandiri belajar, itu artinya masih menggunakan kurikulum K13, jadi nanti di Dapodik tidak akan diganti kurikulumnya. Ya, Bapak Ibu sekalian masih tetap pakai K13. Tapi prinsip-prinsipnya sudah mulai diterapkan. Ya, prinsipnya seperti apa? Misalnya tadi kalau merasa bahwa diperlukan untuk melakukan assessment awal, ya silahkan bisa diadopsi untuk yang K13 ini. Nah, kemudian juga ada yang P5 ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu bisa juga diadaptasi, tapi memang itu akan perlu dilakukan di luar daripada jam yang sudah ditentukan untuk kurikulum K13. Nah, kemudian mandiri berubah. Kalau mandiri berubah ini kan didaptinya nanti diganti menjadi kurikulum Merdeka, berarti nanti kan ada beberapa mapel yang berubah, tidak banyak ya Bapak-Ibu sekalian. Kalau di SD kan IPAS, kalau di SMP, SMA itu informatika ya yang jadi wajib, dan kalau di SMA itu memang tidak ada penjurusan dan mata pelajaran pilihan untuk yang kelas 11-12. Nah, seperti itu. Untuk mandiri berubah dan mandiri berbagi ini kan sama-sama nanti di Dapodik akan diganti kurikulumnya menjadi kurikulum Merdeka. Ya. Perbedaannya adalah perangkat ajarnya. Kalau perangkat ajarnya mandiri berubah itu bisa menggunakan apa yang sudah disediakan, ya kan? Diadaptasi atau mau dipakai langsung, monggo saja. Kemudian yang mandiri berbagi ini adalah membuat sendiri ya perangkat ajarnya. Nah, seperti itu yang ditawarkan kepada Bapak Ibu
semua di Indonesia. Nah, dukungan dari Kemendikbudristek adalah satu, platform Merdeka Mengajar. Semoga Bapak Ibu sudah mengaktifkan akun belajar.id-nya. Jika belum, silahkan ke laman belajar.id ya. Ada Bapak Ibu sekalian di sana bagaimana metode atau cara-cara untuk mengaktifkan. Jika belum begitu jelas, bisa ditanyakan kepada UPT Pautdikdasmen maupun UPT GTK yang ada di 34 provinsi atau langsung dengan direktorat di pusat. Jadi monggo saja. Dan ada juga lewat helpdesk ya Bapak Ibu sekalian. Nah, itu platform Merdeka Mengajar, jadi tempat untuk Bapak Ibu bisa belajar mengenai kurikulum Merdeka ini maupun menggunakan contoh-contoh untuk mengajar. Jadi ada modul belajar itu untuk para guru-guru untuk belajar. Kemudian kalau mengajar itu adalah contoh-contoh yang bisa dipakai ketika mengajar. Dan tentu saja berkarya ya. Berkarya itu Bapak Ibu berbagi praktik baik. Nah, kemudian yang kedua adalah seri webinar. Seri webinar sekarang sudah banyak ya Bapak Ibu sekalian, bahkan masing-masing UPT kami juga mengadakan seri webinar. Jadi seri webinar itu ada yang dari pusat, ada yang dari UPT kami di daerah. Kalau sudah lewat bisa ditonton lewat YouTube atau lewat laman atau lewat platform Merdeka Mengajar yang di atas ini. Nah, seperti itu. Kemudian, nah ini yang perlu minta bantuan untuk didorong. Jadi kan caranya adalah kalau di platform Merdeka Belajar ini kan belajar mandiri ya Bapak Ibu sekalian. Seri webinar belajar mandiri. Komunitas belajar ini adalah belajar bersama-sama. Belajar bersama-sama, jadi belajar bersama-sama, dibuka sama-sama platform Merdeka Mengajarnya. Ayo didiskusikan. Kadang-kadang kan kalau belajar sendiri agak sulit ya Bapak Ibu sekalian. Ini bisa belajar sama-sama, saling memotivasi, saling mendorong. Kemudian seri webinar, nonton bareng-bareng. Kemudian didiskusikan bareng-bareng. Nah, ada juga sudah dikurasi. Baik. Nah, sumber berbagi praktik baik ini, Bapak Ibu sekalian, dapat dilihat nama-namanya di platform Merdeka Mengajar ini. Tadi nama-nama komunitas belajar juga ada di platform Merdeka Mengajar ya, Bapak Ibu sekalian. Dan kontak infonya. Nah, ini juga perlu tadi ditingkatkan jumlah komunitas belajar ini. Jadi kalau ingin mendaftar, silakan masuk ke dalam platform Merdeka Mengajar dan mendaftarkan komunitas belajar. Jadi komunitas belajar itu ada yang di dalam sekolah, jadi di antara guru-guru membuat komunitas sendiri, komunitas belajar antar sekolah, jadi di dalam suatu daerah, antar sekolah itu ingin membuat komunitas belajar, kemudian daring, jadi itu lintas daerah, jadi misalnya antara beberapa kabupaten kota, atau lintas provinsi bisa membuat komunitas belajar. Nah, ini mendaftarnya di platform Merdeka Mengajar ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau komunitas belajar daring itu bisa memanfaatkan tools-tools yang ada di dalam PMM untuk mengadakan misalnya webinar atau apapun ya. Nah, kemudian narasumber berbagi praktik baik ini sudah dikurasi juga, ada namanya tertera di dalam platform Merdeka Mengajar. Ini Bapak Ibu bisa kontak untuk mendapatkan mungkin pencerahan apa yang telah dilakukan, apa yang bekerja, apa yang tidak bekerja. Karena kan tiap daerah beda-beda, tiap sekolah beda-beda ya Bapak Ibu sekalian, belum tentu sama. Nah, tapi mungkin ada hal-hal yang bisa dipelajari. Narasumber berbagi praktik baik ini adalah guru-guru dari sekolah penggerak dan dari SMK Pusat Keunggulan, SMK PK. Ya. Jadi ini sudah dikurasi dan mereka bisa dikontak. Nah, cuman ketika dikontak perlu tahu bahwa mereka terbatas waktunya. Jadi karena mereka kan mengajar sendiri Bapak Ibu sekalian di sekolah penggerak maupun di SMK PK. Jadi tidak bisa selalu dipanggil dalam setiap bulan, nanti kasihan anak-anaknya yang ada di sekolah penggerak dan di SMK PK. Nah, ini nanti mohon agar pintar-pintar mengkontak mereka. Kemudian layanan bantuan helpdesk, ini juga sudah ada, Bapak Ibu bisa temukan di laman kurikulum di bagian sebelah kanan bawah itu ada tanda WhatsApp. Jadi layanan helpdesk ini memang lewat WhatsApp ya Bapak Ibu sekalian. Dan kerjasama dengan mitra pembangunan. Nah, ini yang akan saya terangkan kali ini lebih banyak yang mengenai
mitra pembangunan ya Bapak Ibu sekalian. Tadi penjelasan singkat mengenai PMM, seri webinar, komunitas belajar, sudah saya sampaikan. Nanti jika perlu, silahkan ditanyakan. Jadi cara kerjanya seperti ini Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyamakan persepsi dulu ya, menyamakan persepsi mengenai bisnis proses intervensi implementasi kurikulum merdeka secara mandiri ini. Jadi kami dari pusat ya sudah melakukan koordinasi dengan UPT kami yang ada di 34 provinsi, baik itu UPT Poldasmen, UPT GTK, dan UPT Vokasi yang ada di 7 lokasi ya. Tapi mereka harus melayani 34 provinsi. Nah, kemudian juga sudah dilakukan BIMTEK untuk UPT ya. Kemudian BIMTEK cara belajar ya. Jadi BIMTEK cara belajar sudah dilakukan juga untuk Dinas Pendidikan. Kemudian untuk komunitas belajar ini MKKS dengan MKPS ya, Bapak Ibu sekalian. Ini telah dilakukan dari mulai Juni, Juli, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi kalau kita lihat tadi, UPT akan mendampingi Dinas Pendidikan dan Dinas Pendidikan yang mendampingi Satuan Pendidikan ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita lihat tadi, nomor 1, sekolah, Satuan Pendidikan. Saya coba langsung ke slide selanjutnya ya. Ini sebenarnya ada narasinya. Nah, jadi secara umum, strategi Satuan Pendidikan dalam menerapkan kurikulum merdeka adalah 1, lewat platform Merdeka Mengajar. Jadi ini wadah bagi Bapak Ibu, semoga sudah dibuka ya Bapak Ibu, dan semoga sudah dibaca dan dieksekusi modul-modulnya di dalam modul belajar ya. Jadi sekali lagi dalam PMM itu ada 3 modul. Bapak Ibu yang perlu fokuskan ke modul belajar dulu. Jadi belajar apa itu Merdeka Mengajar ya. Mohon maaf, apa itu kurikulum merdeka? Nah, ini wadah di mana Bapak Ibu bisa mempelajari bagaimana memahami kurikulum merdeka dan cara mengakses pelatihan mandiri, mengakses dokumen kurikulum merdeka, perangkat ajar, assessment, dan praktik baik. Jadi ini langkah pertama. Langkah kedua adalah memperkuat pemahaman, tadi kan sudah dibuka ya, kemudian memperkuat pemahaman tadi dengan mengikuti seri webinar membahas. Ya, jadi seri webinar ini lebih pada pembahasan, bukan presentasi lagi, tetapi pembahasan, diskusi. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah komunitas belajar. Jadi komunitas belajar ini strategi untuk memberdayakan atau menguatkan ekosistem guru. Jadi ini bisa MKKS-nya dipakai, MKPS-nya, atau komunitas guru, atau komunitas sekolah penggerak, guru penggerak, apapun lah ya, yang bisa diberdaya gunakan untuk menguatkan ekosistem. Jadi tadi saling belajar, saling konfirmasi pengertiannya sama atau tidak, diskusi, bahan PMM, tadi webinar, panduan, serta berbagi praktik baik. Tadi mengundang narasumber berbagi praktik baik ya. Nah, kemudian tadi memperoleh inspirasi karena sekolah penggerak itu dan SMKPK sudah lebih dulu mengimplementasikan menerapkan kurikulum merdeka. Apa yang pembelajaran yang telah dilakukan dengan penerapan 1 tahun ini. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian jika setelah dilakukan baca melalui platform Merdeka Mengajar, mengikuti seri webinar, berdiskusi di komunitas belajar, mengontak narasumber, sudah membaca panduan, masih ada yang ingin ditanyakan, silakan mengontak Pusat Layanan Bantuan atau Help Desk ini. Ya Bapak Ibu sekalian, ini kami usahakan secepat mungkin, walaupun mungkin ada delay ya Bapak Ibu sekalian. Untuk di awal-awal ini sedang kami perbaiki juga Pusat Layanan Bantuan ini, supaya bisa lebih cepat menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Nah, bagi wilayah dan satuan jadi bagi wilayah tertentu dan satuan pendidikan tertentu, mungkin mereka udah jadi binaan daripada mitra pembangunan. Jadi kami juga telah mengkurasi mitra pembangunan, jadi sedang dalam tahap kurasi mitra pembangunan yang memang fokusnya pada peningkatan pembelajaran, ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ada sekitar 19 yang tersebar di seluruh Indonesia. Memang untuk saat ini belum ada di 34 provinsi semua, dan
belum ada di 514 kabupaten kota. Nah, ini adalah mitra pembangunan, jadi mereka akan membantu juga untuk implementasi di lapangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, demikian garis besar yang tadi 6 dukungan dari kami. Nah, jadi untuk mitra pembangunan, ini informasi lebih lanjut, ada 19, ya. Ini hampir di semua, tapi hampir semua itu di 30 provinsi. Nah, objek pendampingannya ini beda-beda. Jadi, Bapak Ibu sekalian, mitra pembangunan juga merdeka. Mereka juga asimetris, tidak sama fokusnya antara satu mitra pembangunan dengan mitra pembangunan lainnya. Ada yang membantu mendampingi satuan pendidikan, ada yang hanya membantu mendampingi pemerintah daerah, ada yang membantu hanya mendampingi komunitas belajar, jadi beda-beda. Ini lingkupnya, apa saja yang dikerjakan, juga beda-beda. Jadi, kalau ketika mendampingi satuan pendidikan, belum tentu mereka mendampingi semua, Bapak Ibu sekalian. Jadi tergantung fokus mereka. Ada yang fokus hanya literasi dan numerasi, ada yang fokus literasi numerasi dan P5, seperti itu. Ada yang fokus hanya penguatan peran kepala satuan pendidikan. Nah, jadi beda-beda ruang lingkupnya, jadi tidak sama. Sekali lagi, 19 mitra yang tersebar hampir di seluruh provinsi ini tidak sama ruang lingkupnya, tidak sama objek pendampingannya. Jadi asimetris ya Bapak Ibu sekalian. Ini sebarannya, ya ini masih belum up to date Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kami mitra pembangunan ini lebih kepada di 30 provinsi ya Bapak Ibu sekalian. Nah sekarang saya masuk kepada subjek selanjutnya mengenai Pokja Manajemen Operasional. Jadi Bapak Ibu kan banyak nih yang akan implementasi sekolah untuk IKM, kemudian dilakukan secara mandiri. Nah, oleh karena itu perlu suatu mekanisme untuk bisa mengelola hal ini dengan lebih baik. Nah, ini sebenarnya informasi lebih kepada Bapak Ibu yang ada di dinas ya, untuk materi Pokja Manajemen Operasional ini. Seperti diketahui, kalau di daerah Bapak Ibu sekarang sudah ada program sekolah penggerak, mekanisme ini sudah dijalankan ya untuk kabupaten kota maupun provinsi yang sudah memiliki program sekolah penggerak. Jadi seharusnya terminologi Pokja Manajemen Operasional atau PMO ini bukan hal yang asing ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, sudah ada PMO PSP. Nah, kemudian yang perlu dibentuk adalah PMO IKM. Sekali lagi ini berlaku untuk di daerah. Jadi nanti UPT kami akan semoga saja sudah berkoordinasi dengan Bapak Ibu di dinas untuk mulai menyusun atau membentuk struktur yang namanya PMO ini. Jadi PMO ini adalah suatu proses atau mekanisme agar kita bisa mengelola program atau kegiatan yang kompleks ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ini dilihat dari segi sumber dayanya, SDM-nya, metodologinya, tools dan tekniknya. Jadi ini peran PMO itu dari mulai perencanaan, pemantauan, pengelolaan, pengendalian dan pelaporan. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi untuk teman-teman atau Bapak Ibu yang di dinas yang sudah mempunyai PSP, hal ini sudah dilakukan, sudah berjalan selama 1 tahun ya. Nah, supaya efektif, PMO itu dibuat berjenjang. Nah, bedanya antara PSP dengan IKM, PMO untuk IKM ini mulainya dari level daerah. Sekali lagi, untuk PMO IKM, Pokja Manajemen Operasional ini, strukturnya dimulai dari daerah, baru ke nasional. Seperti ini ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi di daerah ini, nanti akan ada dari Bapak Ibu dinas yang perlu ditunjuk dan semoga nanti SK tim PMO IKM ini tidak hanya satu kabit saja. Ini berlaku, jadi di dalamnya perlu ada semua kabit atau kasih yang semua jenjang-jenjangnya itu memang mendaftar untuk mengikut IKM ini ya Bapak Ibu sekalian. Nah ini di SK-kan dari dinas, ya, dan tidak hanya jenjang saja, tapi kabit kasih kurikulum dan GTK juga ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ini di SK-kan. Nah, kemudian dari UPT juga akan membentuk, dari UPT kami, Poltidasmen, akan membentuk tadi tim PMO yang di daerah juga. Jadi nanti akan ada pertemuan-pertemuan berkala untuk membahas
perkembangan, isu, dan tantangan yang dihadapi. Nah, seperti itu. Ini eskalasi ya Bapak Ibu sekalian. Jadi diharapkan banyak sekali diskusi dan solusi yang bisa dibicarakan di level daerah. Jika belum, baru bisa dieskalasi ke pusat ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ini prosesnya untuk PMO. PMO itu bertujuan untuk memudahkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, terutama agar isu bisa diselesaikan dan resiko dapat dimitigasi. Ya, ini untuk IKM ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kan harus ada perencanaan dan penetapan target, identifikasi dan mitigasi resiko. Jadi resiko itu beda dengan isu. Resiko itu adalah isu yang belum terjadi tapi diprediksi terjadi sehingga perlu dimitigasi. Nah, sehingga resiko itu tidak berubah menjadi isu. Jadi sudah bisa dihentikan dari depan. Nah, ini diidentifikasi dan dibuat rencana mitigasinya seperti apa. Kemudian rencana di sini, baik rencana pelaksanaan maupun rencana mitigasi itu dieksekusi. Kemudian ketika sudah jalan, belum tentu ya sepandai-pandainya kita memitigasi resiko, pasti tetap akan ada isu Bapak Ibu sekalian. Nah, isu itu perlu ditangkap, perlu ada rencana penyelesaian isu, kemudian perlu pelaporan dan perlu ada pertemuan. Dan jika tidak bisa diselesaikan di level daerah, ya dieskalasi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti ini yang perlu dilakukan. Jadi yang penting adalah menjaga kegiatan sebelum dan setelah pertemuan ya. Jadi sebelum pertemuan, sekali lagi ini materi sebenarnya untuk Bapak Ibu di UPT dan juga Bapak Ibu Dinas. Sebelum pertemuan PMO tersebut menganalisa tadi dashboard PMM, ya, sudah sejauh mana adoption rate daripada PMM, dashboard Kombel, ini komunitas belajar, seberapa banyak komunitas belajar yang sudah ada, ya, kemudian laporan dari PMO daerah sebelumnya. Jadi maksudnya ini jika pertemuannya diadakan sebulan sekali, ini jika diadakan pertemuan sekali, dilihat laporan pertemuan bulan sebelumnya, ya apakah sudah selesai isunya di bulan ini atau masih belum. Nah, kemudian berkoordinasi dan advokasi dengan berbagai pemangku kepentingan, ya, menyiapkan bahan diskusi. Jadi ini sebelum pertemuan, pada saat pertemuan, ya didiskusikan, sudah sampai mana nih adoption rate-nya, Kombelnya bagaimana kabarnya. Nah, kemudian dilihat laporan PMO sebelumnya, sudah selesai apa belum isunya, sudah dikerjakan atau belum, jika belum, apa yang harus dilaksanakan. Jadi seperti ini pada saat pertemuan, dan setelah pertemuan, yang memonitor perkembangan solusi dan kegiatan, membantu pelaksanaan kegiatan jika ada hambatan, dan melakukan koordinasi dan advokasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Jadi secara singkat ini proses yang dimaksud dengan Pokja Manajemen Operasional tadi untuk mengelola kegiatan-kegiatan. Baik, demikian paparan singkat dari saya kembalikan ke Ibu Moderator. Terima kasih. Terima kasih Ibu Saud yang sudah menyampaikan paparannya. Mudah-mudahan para peserta bisa memahaminya dan sebagai tambahan pengetahuan untuk para peserta kita, khususnya untuk di Satuan Pendidikan Kesetaraan. Baik, Ibu Bapak, kita mohon izin ya Ibu Saud, kita ada sesi tanya. Ini sudah ada yang raise hand dari Ibu Marita Im dari BPMP. Silahkan Ibu, BPMP mana ya ini provinsi? BPMP Provinsi Maluku Utara. Pada Ibu Marita dipersilahkan. Assalamualaikum. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, di sini sudah jam 12. Saya ingin menanyakan kepada Bu Saud tentang 19 mitra dari Kemendikbudristek di daerah yang menjadi pelaksanaan platform Merdeka Mengajar. Itu apa saja
kenapa hanya 19, tidak ada, bagaimana cara untuk bisa masuk sebagai mitra dalam hal tersebut. Karena di sini saya bekerja di BPMP Provinsi Maluku Utara yang dalam hal ini pada tahun ini di bulan mulai terjadi perubahan Permendikbudristek sehingga kami mulai mengurusi masalah pendidikan kesetaraan, pendidikan masyarakat dan pendidikan khusus. Itu yang pertama tentang mitra yang hanya di 19 provinsi. Kemudian yang kedua, kalau untuk platform Merdeka Mengajar pada sekolah penggerak, itu di sini memang sudah ada sekolah yang menjadi sekolah penggerak, sudah ada kepala sekolah yang menjadi sekolah penggerak, tetapi kesemuanya itu maupun implementasi kurikulum Merdeka Mengajar, tetapi semuanya itu hanya berlangsung pada pendidikan formal. Sedangkan pendidikan kesetaraan yang mana baru tahun ini diambil alih oleh BPMP, kami baru mau akan melakukan kemitraan dan kerjasama, tapi masih dalam wacana. Jadi bagaimana caranya agar itu tidak hanya ke pendidikan formal, tapi pendidikan non formal juga demikian. Saya minta ilmunya dan bagaimana caranya dari Ibu yang sudah cukup berpengalaman dalam hal ini. Saya kira demikian, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Saud, ini kita lanjut ke penanya berikutnya atau mau langsung dijawab? Langsung jawab dulu kali ya. Oh, baik, silakan. Silakan. Ya. Jadi Bu Marita, kenapa hanya 19 mitra? Sebenarnya mitra ini boleh saja bertambah. Jadi kami tidak menutup pendaftaran untuk mitra pembangunan. Bahkan jika ada mitra pembangunan lokal, silahkan ikut mendaftar. Semoga Ibu sudah punya ya link pendaftaran untuk mitra pembangunannya. Jika belum, mungkin bisa ditanyakan kepada teman-teman yang biasa ikut rapat PMO UPT hari Rabu pagi ya. Jadi itu ada di bahan di sana. Jadi mitra pembangunan lokal bisa ikut mendaftar, tapi ada tapinya. Ada kriteria yang perlu dipenuhi oleh mitra pembangunan ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi mitra pembangunan ini mempunyai pendanaan mandiri. Kemendikbudristek tidak menyediakan pendanaan untuk mitra pembangunan ini. Tidak ada APBN maupun APBD untuk mitra pembangunan ini. Jadi mereka harus mandiri. Yang bisa mendapatkan dari CSR atau manapun ya. Nah, jadi itu syaratnya Bapak Ibu sekalian. Jadi mitra pembangunan ini bukan untuk mencari, jadi mereka kan membantu ya Bapak Ibu sekalian, bukan untuk mencari keuntungan. Jadi itu yang perlu kami tekankan untuk mitra pembangunan ini. Jadi apakah boleh nambah? Boleh sekali. Apakah boleh mitra pembangunan lokal? Boleh sekali. Nah, tapi ada kriteria-kriterianya, ada 5 ya. 1 adalah pendanaan mandiri, kedua diharapkan sudah mempunyai sekolah binaan, itu diharapkan, kalau belum tidak apa-apa, tapi diharapkan sudah punya sekolah binaan, diharapkan sudah punya MOU dengan pemerintah daerah, sehingga ini jalannya akan lancar ya Bapak Ibu sekalian. Dan ada beberapa syarat-syarat lainnya yang nanti sebenarnya juga sudah ada di dalam materi yang disampaikan setiap hari Rabu pagi ya Bu Marita. Jadi semoga nanti bisa kalau Bu Marita tidak ikut di dalam rapat Rabu pagi itu bisa dimintakan kepada Kepala UPT sebenarnya Bu, karena Kepala UPT yang ikut di dalam rapat tersebut. Nah, kemudian tadi untuk PSP kesetaraan, jadi sebenarnya kesetaraan itu sudah merdeka, gitu ya. Jadi sudah banyak prinsip-prinsip daripada kurikulum merdeka ini yang sudah dilaksanakan di dalam kesetaraan. Nah, jadi sebenarnya sudah jauh lebih maju dibandingkan yang lain-lainnya, Bapak Ibu sekalian. Nah, tinggal tadi bisa dilihat di dalam segi prinsip-prinsip yang ada di dalam platform Merdeka Mengajar tersebut. Nah, ini memang bagaimana cara menarik kesimpulan atau menarik persamaan
dari implementasi yang sudah dilakukan di jenjang-jenjang yang lebih formal ya, Bu ya, dibandingkan untuk yang non formal ini. Nah, itu nanti bisa didiskusikan dengan Direktorat PMPK. Nanti saya akan sampaikan kepada Direktorat PMPK ya, kalau misalnya masih dibutuhkan webinar ataupun komunikasi ataupun diskusi untuk bisa melaksanakan ini semua. Jadi memang benar tidak ada contoh untuk PSP-nya ya. Baik, saya kembalikan kepada Bu Moderator. Baik, terima kasih Ibu Saud. Sudah jelas ya Ibu Marita, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Saud. Kemudian kita ke penanya berikutnya, sudah ada resen dari PKBM Alfarisi dari Aceh Selatan. Dipersilahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang pertama, kami meminta kepada Ibu Saus dan juga Ibu Neneng dan juga tadi siapa lagi yang pertama, Ibu apa? Ibu Maria. Pak, ini sesi Ibu Maria. Saud. Jadi Bapak kalau ingin bertanya mengenai materi Ibu Saud dulu. Oh gitu. Ya, kan Ibu Saud, ya. Baik, Ibu Saud. Setelah kami mendengar semua penjelasan dari Ibu, kami pikir jika bahan yang Ibu sampaikan itu tidak Ibu bagi ke kami, ini nampaknya akan menjadi sia-sia. Makanya seharusnya kalau kali pertama dulu dilakukan di daerah Cirebon dan sekarang ini di Semarang, Bu ya. Ya, Pak. Dan apa salahnya kiranya untuk kesempatan yang lain diundang secara luring kami yang berada di ujung Indonesia ini. Itu mungkin untuk Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti tidak ada pertanyaan ya Pak, usulan untuk diundang saja ya. Jadi itu mungkin bisa kami jelaskan Ibu Saud kalau betul kami ini mengundang, kita melakukan per regional, tetapi kita memang melihat di mana kabupaten kota yang terbanyak pendaftar IKM-nya. Jadi kami melakukan kegiatan, kalau kemarin yang pertama kita minggu lalu melakukan kegiatan di Cirebon, di Kabupaten Cirebon, karena memang untuk tingkat Jawa Barat, Kabupaten Cirebon itu terbanyak pendaftar IKM-nya. Kemudian yang kedua di Jawa Tengah, kebetulan di Kota Semarang ini terbanyak pendaftar IKM-nya. Itu Ibu kenapa kami melakukan di yang pertama ini di dua kota ini. Barangkali itu. Baik. Berikutnya kami berikan kesempatan kepada Ibu Rita Mulyanti dari PKBM Windsor. Ya, dipersilahkan Ibu Rita. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Sebelumnya mohon izin bertanya, mungkin karena ini sesuatu yang baru ya menurut kami, yaitu dengan adanya kurikulum merdeka, di mana untuk kurikulum merdeka ini di PKBM Windsor kita mengambil opsi yang mandiri berubah ya, berusaha untuk melaksanakan kurikulum merdeka untuk kelas awal. Nah, kemarin saya sudah beberapa kali mempelajari. Di sini ada yang ingin saya tanyakan terkait PMM. Itu memang kesulitannya di kami ada sebagian PTK termasuk saya itu tidak bisa akses PMM karena akun belajarnya itu belum ada ya, belum ditemukan, dan kami juga sedang proses usaha untuk mengajukan ya supaya keluar untuk
akun belajar. Sesuai dengan kemarin di tanggal 8 Juli juga saya sempat menanyakan ya narasumber terkait akun belajar ID tersebut. Jadi untuk sementara mempelajarinya lewat laman dari kurikulum Merdeka ya di Kemdikbud. Nah, yang ingin saya tanyakan ini saya mempelajari struktur kurikulum ya, di mana di kelas awal untuk tingkat paket A itu di kelas ada perbedaan dari kelas 1 yang sekolah formal sama yang paket A, di mana kalau yang kelas 1 di SD formal itu mapel untuk IPAS ada, tidak ada. Tapi kalau di paket A kelas 1 ada. Nah, permasalahannya adalah pada saat saya akses untuk bahan ajar di laman Kemdikbud yang di CD, itu untuk IPAS tidak ada memang untuk kelas awal 1 ya. Tapi di kelas 4 ada. Dan PJOK juga tidak ada. Jadi intinya setelah saya pemetaan, ada beberapa mapel yang belum disediakan di laman Kemdikbud. Nah, sedangkan kami kan nanti tahun ajaran baru ini sudah memulai untuk kurikulum Merdeka ya. Mohon arahannya untuk bahan ajar yang tidak ada, karena kan untuk Mandiri Berubah kita masih mengacu pada perangkat ajar yang memang disediakan ya. Nah itu, yang pertama itu. Yang kedua, kami agak kesulitan untuk mencari akses dari CP ya. Itu mungkin bisa dijelaskan ya. Kurang lebih itu dulu pertanyaannya, mungkin nanti ke depannya ada lagi. Karena sebenarnya banyak sekali sih, karena kita itu sesuatu yang baru ya, tapi yang urgent saja, karena ini kan kita mau mulai tahun ajaran baru. Oh ya, satu lagi mungkin terkait tadi asesmen ya, asesmen sebelum pembelajaran. Apakah ada contoh konkret ya, karena kita baru nih, mungkin ini bisa jadi panduan tutor-tutor ya, dalam memulai kurikulum Merdeka ini. Contoh asesmennya itu seperti apa sih? Karena kan awal permapelnya apa yang kita akan asesmenkan ke peserta didik, itu sih yang masih agak bingung. Mohon arahannya dan pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Saud, dipersilahkan langsung untuk menjawabnya. Ya, sebentar, saya lagi berusaha membuka PMM ya. Coba ya, semoga saya bisa akses PMM-nya. Hanya saja saya memang mengaksesnya lewat laptop ya. Jadi kalau membuka memang lewat laptop, itu beda tampilannya dengan membuka ketika lewat Android. Jadi ada beberapa fitur itu memang hilang ketika dibuka lewat laptop. Jadi memang kalau mau optimal, dibukanya lewat handphone ya, lewat Android. Nah, ini lagi bermasalah. Aduh, sayang ternyata bermasalah di tempat saya. Saya tidak bisa login. Jadi pertama kan tadi pertanyaan mengenai akun belajar.id ya. Nah, akun belajar.id semoga Ibu sudah proses ya atau belum diproses, Bu? Sudah tahu kan bagaimana cara memprosesnya? Sudah lewat web. Kemarin kita sempat pendataan. Jadi ada beberapa sebagian PTK sudah berhasil memiliki akun belajar ya. Ada yang punya akun belajar pada saat aktivasi tidak bisa. Cuman kemarin saya sempat menanyakan ke narasumber yang waktu Bimtek tanggal 8 hari Jumat kemarin ya, kalau nggak salah itu Jumat apa Kamis ya, Kamis kemarin tanggal 8 Juli. Itu saya kesulitan pada saat mau proses lewat laman yang belajar ID itu kan ada yang bantuan tuh ya kan, bantuan. Nah di situ harus memasukkan email belajar ID, sementara belum ada. Nah kalau itu tidak diisi itu kita tidak bisa submit gitu, maksudnya ada tanda merah harus diisi email itu. Nah itu kemarin saya agak mentok di situ gitu kan. Nah belum ada solusi, tapi saya belum coba lagi sih untuk itu. Nah untuk yang sudah ada juga PTK kami sudah ada akun belajar ID, tapi aktivasi tidak bisa, di sana tulisannya tidak ditemukan seperti itu. Oke, nanti mungkin bisa disampaikan ke panitia ya, yang bermasalah itu nanti bisa coba dibantu bagaimana bisa dipercepat, karena memang
sudah mepet ya. Iya. Jadi biar bisa mengakses gitu ya. Kemarin juga udah isi di link yang diberikan oleh narasumber terkait belajar ID itu, Bu. Di kan ada Sudah Excel ya? online tuh. Udah, saya udah isi. Oke. Udah isi. Baik, oke. Nah, sebenarnya tadi kalau sudah diisi dan sudah bisa masuk, CP ada di dalamnya. Jadi Ibu bisa lihat CP-nya. Nah, kemudian untuk IPAS itu mulainya memang dari kelas 3 ya. Oh, kelas 3. Fase ya, B ya? Ya, fase B gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi memang di yang dasar di bawah belum ada. Belum ada IPAS ya? Ya, belum ada IPAS. Nah, seperti itu ya. Kemudian CP ada di dalam PMM, contoh-contoh assessment juga ada di dalam PMM. Jadi memang perlu harus, kalau enggak temannya mungkin ada yang sudah punya akun belajar yang sudah ada dulu ya. Ya, jadi, nah itu tadi Bu, kalau bisa membentuk komunitas belajar. Jadi kan misalnya teman-teman Ibu di daerah Ibu, ayo bareng-bareng kita buat komunitas belajar. Ayo bareng-bareng kita ngeliatin nih isinya PMM kayak apa sih. Ayo kita diskusikan gitu kan. Nah seperti itu Bu yang diharapkan. Jadi nggak menunggu harus punya, kan kalau nggak ini terkendala nih dengan akun belajar.id-nya. Jadi nggak bisa. Nah bareng-bareng bisa belajar sama-sama, bareng-bareng bisa diskusi. Ini artinya apa ya? Nah jadi kayak gitu Bu. Jadi bisa sama-sama menguatkan, jadi mendorong dan memotivasi juga, dan sama-sama mungkin bisa belajar satu sama yang lainnya. Jadi inilah yang diharapkan tadi, makanya sebenarnya kunci daripada implementasi ini kalau bisa kita mulai dari pembentukan komunitas belajar. Ya, jadi saling berbagi tadi akunnya, saling berbagi, diskusi supaya bisa jawab ini CP-nya ada di mana sih? Oh di sini gitu kan. Jadi buka bareng-bareng yuk. Nah seperti itu ya Bu ya. Semoga bisa ya Bu ya setelah ini langsung dieksekusi seperti itu. Insya Allah. Iya Bu, satu lagi, karena saya kan aksesnya dari CV ya Bu untuk bahan ajar. Tadi kan terkait yang IPAS di paket A ya. Di paket B itu yang tidak ada bahasa Inggris. Kemudian ya, yang paket C juga PJOK yang paket A ada, PJOK yang tidak ada. PJOK bahasa Inggris, dan ada beberapa mapel hanya ada pegangan guru untuk modul siswanya tidak ada. Nah itu solusinya gimana? Oke, jadi gini Bapak Ibu sekalian, salah satu perubahan daripada kurikulum Merdeka ini adalah untuk ada 3 mapel ya, mapel kesenian, mapel apa tadi ya, PJOK, dan PPKN ya kalau nggak salah satu lagi. Jadi 3 ini tidak ada memang buku siswanya, sengaja oleh Kemendikbudristek tidak dibuat buku siswanya. Kenapa? Yang ada itu hanya buku guru. Karena diharapkan murid itu bukan menghafal cara berenang, bukan itu, menghafal cara berlari, menghafal cara sit up, tapi mempraktekkan, dikerjakan, sama menari, bukan menghafal teori gerakan menari, tapi dieksekusi. Nah, jadi makanya hanya ada buku guru karena diharapkan siswanya bukan fokus menghafal teknik-teknik, tapi mengeksekusikan dan mengerjakannya. Nah, ini Bu, perubahan di kurikulum Merdeka ini. Jadi jangan dicari Bu bukunya, tidak akan pernah dibuat Bu. Jadi makanya Bapak Ibu guru yang perlu menerjemahkan, oke sekarang kita kesenian, tari, kita nari jaipongan atau tari apa di daerah Ibu gitu kan. Nah, dieksekusi Bu ya, seperti itu, dilakukan. Nah, supaya murid-murid kita ya mengalami pembelajarannya dalam segi bentuk aktivitas. Jadi seperti itu. Gitu. Jadi intinya untuk tutornya bisa mengembangkan sendiri ya dari pegangan guru itu untuk bisa mentransformasikan ke peserta didik itu ya Bu ya. Benar sekali Bu, benar sekali. Jadi ini namanya kan kurikulum Merdeka. Nah silakan Bu, gitu mau tarian apa yang terkenal di daerah situ atau yang bisa. Kan ini juga tergantung ke kemampuan gurunya ya. Kalau dia memang bisanya nari ya nari gitu kan. Kalau dia yang bisanya melukis ya melukis atau apapun lah ya. Dibebaskan Bu. Kalau untuk yang mapel bahasa Inggris berarti kita harus lihat CP-nya kan misalnya nggak ada bahan ajarnya Bu ya. Kan adanya pegangan guru. Berarti kita lihat CP-nya untuk bisa mengembangkan ke peserta didik itu ya Bu ya. Benar, buku teksnya kan ada Bu ya untuk bahasa Inggris yang di SD. Kalau mau itu juga bisa dilihat Bu di platform PMM itu. Jadi bisa di-download ya, di-download buku bahasa Inggrisnya untuk yang SD, dan bahasa Inggris ini kan memang opsional ya Bu ya untuk di SD. Nah, jadi kalau memang ada gurunya dan bisa ya monggo silahkan. Ya, kalau untuk yang di paket B dan paket C Bu, karena saya lihat belum tidak ada buku
bukunya tidak ada. Kalau saya Ibu Rita, ya, mohon izin Ibu Saud, ya. mungkin bisa ditambahkan penjelasan dari pertanyaan Ibu Rita yang tadi ada permasalahan, ya. Ini sudah hadir dari Mas Eko. Monggo Mas Eko bisa menambahkan, dia izin Bu Saud. Oh ya, silakan. Baik, Bu Taurita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Saud. Ini kami akan menambahkan terkait permasalahan begitu Bu bagi kami di pendidik pada pendidikan kesetaraan begitu, khususnya di satuan pendidikan non formal terkait akses platform Merdeka Mengajar begitu. Menurut data memang kami yang di pendidikan kesetaraan cukup rendah Bu yang bisa mengakses. Nah ini kami sampaikan permasalahan, semoga nanti Ibu Saud bisa memberikan solusi atau bisa menindaklanjuti ke pihak terkait. Jadi begini Ibu, di platform Merdeka Mengajar itu dibutuhkan akun belajar.id gitu ya. Nah akun tersebut sebenarnya kami di Pamong Belajar dan Tutor di Indonesia itu sebelumnya sekitar 2 tahun sebelumnya itu sudah memiliki itu begitu. Ya itu yang kami gunakan untuk proses pembelajaran jarak jauh ketika pandemi pada saat itu. Menggunakan Google Meet, menggunakan platformnya Google begitu ya. Nah, yang terjadi sekarang ketika akun belajar.id itu akan digunakan di platform Merdeka Mengajar, begitu, ternyata banyak dari akun itu yang tidak bisa masuk itu. Begitu. Nah, praktek yang kami temukan begini Ibu, yang bisa masuk ke platform Merdeka Mengajar adalah data pendidik, data tutor itu yang muncul di laman pddata.kemdikbud.go.id. Begitu. Nah, di situ tapi ternyata di pddata.kemdikbud.id tidak semua tutor itu masuk di sana Ibu. Begitu. Dan yang ada di web tersebut adalah pendidik kami yang sudah 2 tahun yang lalu yang mengajar, karena di pendidikan non formal kan biasa Bu, kita mengambil tutor bisa jadi berubah begitu karena kesibukan pada tahun ini beliau tidak bisa mengajar gitu. Nah ternyata yang ada di data tersebut adalah tutor-tutor pada tahun pelajaran yang masih lama. Nah tutor kami yang sudah valid di Dapodik ternyata di pddata.kemdikbud itu belum muncul dan belum mendapatkan akun belajar.id yang bisa dipakai di platform Merdeka Mengajar. Begitu Bu, permasalahannya mungkin nanti bisa diberikan solusi bagi kami supaya rekan-rekan yang lain yang belum bisa akses sesegera mungkin bisa akses. Terima kasih dari kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung jawab ya, Pak Eko ya tadi ya. Ya. Jadi Pak Eko tadi kalau saya boleh usul solusinya sama dengan yang saya berikan kepada Bu Rita. Jadi jangan ditunggu, memang nanti ini akan saya sampaikan informasinya kepada pihak terkait ya untuk akun belajar.id ini. Jadi nama tutor yang tadi ada di Dapodik tapi di database-nya Kemendikbud kok tidak muncul ya. Nah, sementara itu diproses atau kan sedapat mungkin tadi membentuk komunitas belajar. Ya, komunitas belajar tersebut belajar bareng-bareng. Pakai akun dari temannya atau dari tutor yang sudah bisa. Tadi kan ada tutor-tutor yang bisa juga kan mengakses platform PMM itu. Nah itu dibuka bareng-bareng, belajar bareng-bareng seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ini mungkin boleh dikatakan cara solusi cepat ya untuk saat ini. Sementara ini berproses dulu di pihak Pusdatin ya. Oke, ini saya lagi WA-WA-an dengan Pusdatin ya. Jadi nanti kita lihat ya Bapak Ibu sekalian seperti apa solusinya. Baik dari saya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tadi ada pertanyaan Bu Rita yang belum terjawab yang mengenai buku ya, buku untuk yang fase D dan selanjutnya ya, buku bahasa Inggris ya. Nah, jadi begini Bu Rita, buku bahasa Inggris itu adalah buku berlisensi. Ya, jadi artinya setiap kali buku itu dicetak ataupun dibaca digital itu harus berbayar. Jadi dengan demikian makanya Kemdikbudristek tidak bisa menaruh itu di laman
di platform Merdeka Mengajar untuk saat ini. Tetapi saya mesti kejar lagi nih ya. Seharusnya sih buku yang dibuat oleh Kemendikbudristek untuk bahasa Inggris itu sudah bisa naik ke platform Merdeka Mengajar. Nanti saya cek deh. Seharusnya sudah naik sih. Kalau belum berarti harus dikejar ini. Kenapa belum naik? Enggak. Baik, seperti itu ya mungkin jawabannya. Ini PR buat saya berarti. Sebentar saya catat dulu sebelum saya lupa. Ya, silakan mungkin kalau mau lanjut. Ya. Baik, kita lanjut ke penanya berikutnya. Ini ada Ibu Wulandari Riyadi. Dipersilahkan Ibu. Ya, terima kasih kesempatannya. Selamat pagi Ibu, saya dari PKBM Hiyama di Depok. Saya ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Pertama, terima kasih tadi wawasannya bahwa kita sekarang memiliki mitra pembangunan 19 mitra yang tersebar di seluruh Indonesia. Mitra-mitra ini kan sudah bekerja sama ya Ibu ya tadi dengan Kemendikbud. Nah, bagaimana caranya agar mitra ini berfungsi optimal gitu, karena saya yakin di sini sebagian besar masih belum tahu gitu daftar mitranya itu siapa saja yang bisa diajak bekerja sama. Nah, mohon daftar itu didorong kalau bisa lewat FTPKN saja Ibu, itu lebih cepat infonya biasanya dibanding lewat jalur birokrasi yang lain gitu. Nah, kemudian apakah untuk bekerja sama dengan 19 mitra itu sifatnya itu benar sosial atau ada unsur komersil di situ, mohon arahannya. Kemudian selanjutnya mengenai sekolah penggerak ya, di berbagai BIMTEK seringkali disebut sekolah penggerak itu dari formal yang bisa kita contoh gitu kan, bisa kita teladani. Nah, barangkali akan menjadi lebih baik kalau ada sejenis sekolah penggerak ini di tingkat pendidikan non formal. Jadi bisa lebih memacu lagi semangat teman-teman di non formal ini gitu kan, untuk menjadi teladan, untuk menjadi contoh, dan kita juga dalam mencontohnya bisa sesuai gitu, karena tidak semua di formal bisa kita contoh gitu kan, tidak semua bisa kita praktekkan di non formal. Nah, selanjutnya terkait kurikulum Merdeka ini, kami butuh ini Bu penjelasan mengenai format rapot. Apakah di kurikulum Merdeka ini ada format rapot baru gitu? Apa bedanya dengan K13 yang sebelumnya di pendidikan non formal ya Bu ya, khususnya. Kemudian satu lagi ini terakhir ya Bu ya, mengenai platform Merdeka Mengajar. Ini saya mengulang lagi apa yang tadi rekan-rekan sudah sampaikan untuk memperkuat esensinya bahwa kami memang membutuhkan platform itu karena perubahan kurikulum ini kan cepat ya, kami harus cepat belajar. Nah, tadi saran dari Ibu memang sangat baik membentuk kelompok belajar gitu. Akan tetapi kan untuk mencari waktu yang sesuai gitu antara rekan satu dengan rekan lainnya kan tidak mudah juga Bu. Nah, mohon kiranya ini lebih didorong lagi untuk kita semua punya akun di Merdeka Mengajar. Karena pengalaman di PKBM kami malah tenaga pendidik yang baru-baru bergabung di tahun ajaran 2021-2022 kemarin yang dapat akunnya, justru yang sudah bertahun-tahun di Dapodik malah belum dapat seperti itu Ibu. Nah, baik, itu saja dari saya Ibu. Terima kasih atas waktunya. Silahkan Ibu Saud untuk langsung menjawabnya pertanyaan dari Ibu Wulandari. Ya, baik. Baik, ini saya coba forward beberapa hal ya. Cuman saya juga bingung gimana cara forwardnya ini. Jadi sekalian tadi mendengar Bapak Ibu bertanya, saya langsung juga berkoordinasi dengan Pusdatin dan Pusat Kurikulum. Jadi tadi juga saya sudah sematkan ya di chat, itu bisa diunduh untuk CP ya. Jadi tidak perlu harus masuk ke dalam platform Merdeka Mengajar kalau belum punya akun belajar.id. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami juga menyadari bahwa belum semua guru yang atau yang ada berada di sekolah yang mendaftar untuk IKM ini mempunyai akun belajar.id. Beberapa sudah kami taruh langsung di laman kurikulum.kemdikbud.go.id ya, di unduhan. Jadi Bapak Ibu langsung aja klik, langsung dilihat
ada CP di sana, ada beberapa hal yang memang sudah sengaja kami sematkan di sana ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, tadi kalau misalnya mengenai akun itu kami tangkap, Bu, tapi perlu prosesnya mungkin tidak akan bisa cepat. Ya, jadi tadi seperti tadi sudah sampaikan, kalau bisa bentuklah komunitas belajar dengan teman yang sudah punya akun. Tadi kan bahkan guru-guru yang mohon maaf, tutor-tutor yang baru masuk ya, yang malah yang punya akun belajar.id-nya. Nah, itu tolong diajak kerjasama supaya bisa belajar bersama. Kemudian tadi untuk daftar mitra pembangunan tersebut tidak komersial ya. Jadi sekali lagi tidak komersial. Jika mereka memungut biaya, mohon kami diberitahu karena itu sudah melanggar perjanjian dengan kami. Ya, jadi ini mereka benar-benar membantu tanpa pamrih. Tidak mudah ya untuk mendapatkan mitra yang membantu tanpa pamrih, bukan mencari uang. Nah, ini kalau hal itu terjadi, sekali lagi saya tekankan, mohon agar segera dilaporkan, bisa dilaporkan lewat helpdesk ya, Bapak Ibu sekalian. Daftar 19 itu sayangnya tidak ada di semua provinsi, ya Bapak Ibu sekalian. Jadi mereka kan sudah punya daerah binaan masing-masing ya. Nah, nanti untuk daftar lengkapnya, mohon dikoordinasikan dengan UPT kami, UPT Podasmen, ya, BPMP maupun B2 PMP, nama baru dari LPMP, ya. Nah, mereka sudah punya daftar-daftarnya, bahkan kontak infonya juga sudah ada. Silakan langsung berkoordinasi ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, saya rasa tadi sudah itu aja ya Bu ya. Mohon maaf tadi saya sambil ngetik-ngetik menanyakan hal ke Pusdatin dan sebagainya. Untuk format rapotnya, Ibu? Oh, format raport. Format raport juga ada di dalam bentuk panduan, Bu. Jadi kalau bisa tolong diunduh panduan, itu sekali lagi ada di dalam laman kurikulum tadi. Jadi ada panduan assessment, terutama yang sumatif ya. Jadi maksudnya untuk raportnya. Silakan nanti dilihat Bu ya, formatnya. Tapi formatnya itu kan sekali lagi juga masih bisa dimodifikasi ya. Nanti dilihat saja ada aturan-aturannya, panduannya, apa yang bisa dan apa yang tidak diharapkan tidak dimodifikasi. Seperti itu ya Bu ya. Baik. Jadi ini memang nanti kami harapkan teman-teman UPT, kalau ada yang hadir, tadi ada yang hadir kan, BPMP ya. BPMP mohon dibantu nanti lokasi dari semua tautan-tautan penting. Tadi kalau mau misalnya menambah akun, bukan menambah, mengaktifkan akun belajar.id, panduannya ada di mana. Kalau panduan untuk misalnya CP yang di luar platform Merdeka Mengajar itu ada di mana, itu dan sebagainya ya. Jadi semoga teman-teman UPT bisa membuat mungkin daftar tautan-tautan penting yang bisa disosialisasikan kepada semua ya. Mohon maaf, saya waktunya sebenarnya sudah habis, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf banget, saya harus pindah ke kamar sebelah. Jadi saya izin untuk bisa mengakhiri sesi ini. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Baik, terima kasih Ibu Saud Maria Simatupang yang sudah menyampaikan materi, kemudian dilanjut dengan tanya jawab. Terima kasih sekali lagi Ibu Maria. Kita berikan aplaus Ibu Bapak untuk materi Ibu Maria. Saya kalau begitu izin live ya Bapak Ibu sekalian. Silakan Ibu, silakan. Terima kasih sekali lagi ya Ibu. Terima kasih.